Well, what do you think? You need it for experience, to develop leather skin. So I got started. Plus, along the way, you stop thinking about being tough and all that. Get past the silliness of it all. After, you realize that's what you are. Halo para penyeri fakta film, berjumpa lagi bersama saya di portal Film TM. Di video kali ini saya akan membahas film action Hollywood paling populer, yaitu film yang mengisahkan tentang para pembalap liar di kota Los Angeles. Dan mereka berpetualang ke seluruh dunia dengan menjalankan misi dan menghadapi berbagai masalah dengan geng-geng mobil di seluruh dunia. Hal tersebut dilakukan untuk mencari jati diri mereka dengan menjelajahi berbagai tempat balapan liar di berbagai negara, dengan menghadapi permasalahan yang mereka buat sendiri dan menyelesaikannya, yang bertajuk sequel Fast and Furious 10 atau Fast 10. Fraksi Fast and Furious adalah salah satu warabala film paling mahal di Hollywood, dan sesaat lagi akan menayangkan film terakhirnya, yaitu Fast 10. Sebelum kemunculan Fast 10, Fast and Furious sudah merilis trailer perdananya dan menampilkan banyak aksi yang mengungkap jalan cerita resminya. Film ini berawal dari majalah. Dulu pernah ada sebuah artikel yang berjudul Research 10 yang menceritakan tentang balapan liar di kota Los Angeles. Aksi balapan liar ini sempat diadaptasi ke film Fast and Furious dalam sebuah kompetisi bernama Race War. Karena itulah tidak banyak yang tahu jika Fast and Furious adalah film yang berdasarkan cerita balapan jalanan nyata. Film Fast 10 merupakan sequel film ke-10 dalam seri Fast and Furious yang dibintangi oleh Dominic Toretto hingga John Cena yang merupakan pegulat legendaris itu. Film ini sebelumnya akan disutradarai oleh Justin Lin yang sebelumnya menyutradarai Fast and Furious 9. Namun pada tanggal 26 April tahun 2022 lalu, Justin dikabarkan meninggalkan proyek Fast 10 dan digantikan oleh Louis Leterrier. Dalam pembuatannya, Fast 10 menghabiskan sekitar 340 juta dolar Amerika Serikat. Angka tersebut tentunya lebih besar daripada pembuatan film Fast and Furious 9 yang meningkat sebanyak 70%. Selain itu, kemunculan aktor Aquaman yakni Jason Momoa menjadi daya tarik tersendiri dalam film Fast 10 kali ini. Di video kali ini saya hanya merangkum secara garis besar mengenai fakta film ini. Semoga dengan rangkuman ini bisa membantu kalian semua pecinta film action Hollywood yang menceritakan tentang aksi para pembalap liar dunia yang ingin mencari jati diri mereka, yang merupakan film Hollywood terbaik. Untuk mengetahui sedikit informasi mengenai film ini tanpa berlama-lama, kita langsung ke pembahasan filmnya. Seri ke-10 dari warabala Fast and Furious ini sudah sangat diantisipasi oleh para penggemar film dengan cerita balapan liar di tengah kota. Dengan memperlihatkan supercar yang begitu luar biasa menarik dan mewah, membuat kita terpesona melihat berbagai supercar yang jarang kita lihat di kehidupan sehari-hari. Mereka menggunakan mobil-mobil mahal untuk melakukan adegan syuting hingga bisa dikatakan merupakan film Hollywood paling mahal. Ya, sangat wajar, karena menggunakan properti yang tidak murah. Namun itu semua yang akan membuat film ini sangat disukai oleh para penggemarnya. Sebelum ke fakta film Fast and Furious 10, saya akan mengajak kalian untuk melihat sinopsis film Fast and Furious 9 yang rilis pada tanggal 16 Juni tahun 2021 kemarin. Pada film ke-9-nya, film dibuka dengan adanya kilas balik sebuah adegan di mana Dominic dan Jacob tengah menjadi mekanik dari seorang pembalap NASCAR, yang bukan lain adalah ayah mereka yaitu Jack Toretto.
Dalam adegan tersebut, Jack diceritakan mendapat kejadian naas ketika tengah beraksi di medan balap. Saat sedang beradu kecepatan dengan pembalap lain, mobil Jack terbakar di tengah arena. Kejadian buruk tersebut betul-betul menambah trauma dan kesedihan mendalam di benak Dominic maupun Jack. Dalam film Fast and Furious 9, Dominic diceritakan hengkang dan memutuskan pensiun dari dunia balap maupun intelijen dan memilih untuk menjalani hidup dengan menyepi di sebuah desa dengan keluarganya. Namun hidup Dom yang tenang sejurus berubah ketika rekannya Roman meminta Dom dan istrinya Lid untuk ikut menjalankan sebuah misi. Misi tersebut mengharuskan Dom mencari sebuah pesawat Mr. Nabadi yang diketahui membawa chipper yang terjatuh. Tak hanya soal chipper, Dom juga harus berhasil menemukan sebuah alat canggih yaitu disebut adi manusiawi yang ikut terjatuh bersama chipper. Namun, perjalanan Dom dan Lid untuk mencari chipper tidaklah mulus dan penuh dengan rintangan yang menghadang mereka. Konflik film dimulai ketika banyak pihak kemudian diketahui juga mencari alat super canggih yang juga dicari oleh Dom dan Lid. Perebutan alat inilah yang menjadi titik penting di film Fast and Furious 9. Di mana film pada saat itu mulai dipenuhi dengan aksi kejar-kejaran mobil super cepat, perkelahian, dan tembak-menembak. Di antara banyak pihak yang menghalangi Dom dan Lid untuk menjalankan misi, ada Jacob yang tengah menyiapkan permusuhan dengan kakaknya atas alasan luka lama, dan ending dari sinopsis film Fast and Furious 9 tidak saya beritahu, silahkan kalian menontonnya sendiri di HBO Max agar lebih pas dan mengerti alur ceritanya hingga kalian nantinya menonton seri ke-10. Kemudian yang menjadi fokus utama dalam kelanjutan sequel Fast 10 yang mana Dom akan diincar oleh seorang anak gerbong narkoba untuk balas dendam atas kematian ayahnya di tangan Dom. Selain trailer, sinopsis Fast 10 juga sudah terungkap. Sinopsis ini juga lumayan agak panjang, yaitu seperti ini bunyinya. Dalam melalui banyak misi dan menghadapi berbagai rintangan yang mustahil, Dom Toretto dan keluarganya telah mengakali, mengejutkan, dan mengalahkan semua musuh yang menghalang jalan mereka. Kini mereka menghadapi lawan paling mematikan yang pernah mereka hadapi. Ancaman menakutkan yang muncul dari bayang-bayangan masa lalu, yang didorong oleh hasrat balas dendam dan bertekad untuk memecahkan keluarga Dom dan menghancurkan segala sesuatu dan semua orang yang Dom cintai. Pada Fast 5 yang rilis pada tahun 2011 lalu, Dom dan krunya mengatasi gerbong narkoba Brazil yang jahat yaitu Hernan Reyes dan memenggal kerajaan pria itu. Mereka tidak tahu ada anak Reyes yaitu Dante. Menyaksikan itu dan sudah menghabiskan 12 tahun terakhir menyusun rencana untuk membuat Dom membayar harga yang setimpal atas aksinya. Rencana Dante akan membuat keluarga Dom tersebar dari Los Angeles ke kota Combe, Roma, dan Brazil ke London, dan dari Portugal ke Antartika. Sekutu baru akan terjalin, dan musuh lama akan muncul kembali. Tapi semua perubahan ketika Dom mendapati anak 8 tahunnya adalah target utama pembalasan Dante. Louis Leterrier adalah sutradara yang memperoleh kepercayaan untuk menggarap film ini. Sementara itu, skenario film tersebut ditulis oleh Justin Lin, Jack Dan, dan juga Dan Maguire. Film ini merupakan sequel dari Fast 9 yang tayang pada tahun 2021 lalu. Film yang menepati urutan ke-10 ini sebenarnya sudah direncanakan sejak lama, sekitar tahun 2014 silam. Judul film ini kemudian terungkap secara resmi ketika fotografi utama dimulai, tepatnya pada April 2022. Fast 10 merupakan film termahal kelima yang berhasil dibuat. Dalam proses pembuatannya, film ini diperkirakan menghabiskan anggaran mencapai 340 juta dolar. Selain itu, film ini mengambil latar tempat di berbagai negara seperti Turin, London, Roma, Los Angeles, hingga Lisbon. Keinginan Dom untuk pensiun akan menjadi awal dari sinopsis Fast 10. Dulunya, Dom adalah seorang pembalap yang sering melakukan balapan liar. Ia terkenal sebagai pembalap liar yang memiliki kemampuan luar biasa. Bahkan, ia pernah bekerja sama dengan CIA untuk menghentikan dan mengatasi ancaman global. Setelah sekian lama, ia pun memutuskan untuk pensiun dari dunia balap liar yang sudah membesarkan namanya. Dom ingin menghabiskan sisa umurnya bersama istri dan anak tercintanya.
Namun sayang, keinginannya untuk hidup tenang justru terusik. Hal ini berkaitan dengan masa lalu Dom saat ia masih menjadi pembalap liar. Dom dan timnya pernah mencuri uang dari seorang mafia bernama Hernan Reyes. Dalam insiden pencurian tersebut, Hernan Reyes terbunuh. Kini, putra Reyes bernama Dante ingin membalas dendam kepada Dom dan timnya atas kematian sang ayah. Sinopsis Fast 10 selanjutnya akan menceritakan bagaimana upaya Dom menghadapi Dante yang ingin balas dendam. Sebagai seorang anak, Dante tidak bisa terima jika sang ayah harus meregang nyawa di tangan Dom. Selama 12 tahun, ia merencanakan balas dendamnya. Akan tetapi, Dante tidak langsung menjadikan Dom sebagai sasaran utama. Justru ia menyerang rumah tempat keluarga Dom tinggal dan menculik putra Dom, yang saat ini masih berusia 8 tahun. Untuk melancarkan aksi balas dendamnya, Dante meminta bantuan kepada Chipper. Melihat situasi dan kondisi yang terjadi, Dom sadar jika ia tidak bisa menghadapinya sendiri. Akhirnya dengan terpaksa ia mengumpulkan kembali anggota timnya untuk menyelamatkan keluarganya. Fast 10 dibintangi oleh aktor dan artis berbakat asal Amerika Serikat. Berikut adalah daftar para pemain Fast 10 dan karakter yang diperankannya. Vin Diesel berperan sebagai Dominic atau Dom Toretto. Dom Toretto adalah mantan pembalap jalanan dan seorang profesional. Ia memutuskan untuk pensiun dan tinggal bersama istrinya Letty Ortiz dan putranya Brian Marcos. Selama ini ia telah bekerja dengan keras dan berusaha untuk menjaga kepercayaan demi melindungi keluarganya. Akan tetapi ada harga yang harus ia bayar karena musuh-musuh di masa lalu mengejarnya. Selain itu ada Michelle Rodriguez sebagai Letty Ortiz. Kemudian ada Tyrese Gibson yang berperan sebagai Roman. Roman merupakan seorang ahli pembalap jalanan dan salah satu anggota tim Dom. Kemudian ada Chris Brigiders sebagai Tex Parker. Ia adalah seorang ahli teknologi dan mekanik sekaligus salah satu anggota tim Dom. Kemudian ada Jason Momoa sebagai Dante Reyes. Ia adalah putra seorang gembong narkoba Hernan Reyes yang ingin menuntut balas kepada Dom atas kematian ayahnya. Pada Fast 5, bintang Aquaman Jason Momoa telah diumumkan sebagai pemain baru untuk praksi Fast and Furious pada Januari tahun 2022 lalu. Momoa dijadwalkan muncul di Fast 10, tetapi detail tentang karakternya masih dirahasiakan. Pada Maret tahun 2022 lalu, Momoa mengonfirmasi bahwa dia berperan sebagai penjahat di film Fast 10. Kemudian Dwayne atau The Rock Johnson tidak akan kembali sebagai Hope lagi di dua film terakhir ini, yaitu Fast and Furious 9 dan 10 nanti. Ia telah tampil di dalam 4 film sebelumnya dari 2011 hingga 2019. Pada Juli 2021, Johnson mengatakan kepada The Hollywood Reporter bahwa dia berharap para pemain dan kru beruntung di film Fast and Furious yang tidak ada dia. Seperti banyak yang berusaha keras menuju seri terakhir mereka, Fast and Furious akan memfilmkan dua seri terakhir secara berurutan. Vin Diesel mengatakan Fast and Furious 10 perlu diceritakan selama dua film, seperti yang dia jelaskan pada konferensi First Trailer Fast 9 pada April 2021 lalu. Diesel telah menyatakan bahwa syuting akan dimulai pada awal tahun 2022. Banyak alasan yang membuat kenapa film Fast and Furious 10 bakal menjadi film termahal ketiga sepanjang sejarah. Lonjakan anggaran dalam pembuatan sebuah film tentu bukanlah sesuatu yang asing di kalangan para pekerja di dunia perfilman. Dalam sebuah laporan, The Wave mengungkapkan bahwa anggaran pembuatan film Fast 10 mengalami pelonjakan secara drastis dibandingkan dengan film-film dari saga Fast and Furious sebelumnya. Pihak produksi melaporkan bahwa anggaran pembuatan film Fast and Furious 10 telah mencapai $340 juta, yang merupakan biaya tertinggi di fraksi Fast and Furious. Angka fantastis tersebut menempatkan Fast 10 alias Fast and Furious 10 sebagai salah satu film termahal yang pernah dibuat. Meskipun angka tersebut masih berada di bawah anggaran pembuatan film Avengers Endgame yang mencapai angka sekitar $356 juta, serta film Pirates of the Caribbean on Stranger Things yang merajai film termahal sepanjang sejarah dengan anggaran pembuatannya hingga mencapai $400 juta.
Ada banyak penyebab anggaran Fast 10 membengkak dari film-film sebelumnya, yaitu yang pertama adalah jumlah pemeran yang membintangi filmnya terus bertambah. Pihak rumah produksi harus menggelontorkan dana sekitar 20 juta dolar untuk sang pemeran utama, yaitu Vin Diesel. Ditambah mereka juga harus membayar pemeran lama lainnya. Mereka tentu dapat gaji yang besar, walau tidak sebesar Vin Diesel. Ditambah lagi dengan anggaran untuk menambahkan efek visual dan efek praktikal dalam filmnya. Oleh sebab itu dibutuhkan anggaran besar dalam pembuatan filmnya. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah film ini akan menghasilkan keuntungan yang lebih bagi Universal atau tidak. Tentu pertanyaan tersebut akan terjawab ketika filmnya dirilis nanti. Jadi kita tunggu saja pada tanggal 19 Mei tahun 2023 mendatang. Dan saya lihat di bioskop sudah banyak sekali pamflet-pamflet film ini di bioskop. Dan trailernya di bioskop maupun di platform lainnya. Saya sendiri sudah ingin booking tiketnya untuk nonton pada tanggal 19 nanti. Kalian juga jangan lupa untuk datang ke bioskop dan menonton film ini di bioskop-bioskop kesayangan kalian. Dan ajak teman, keluarga, dan pacar kalian kalau ada. Dan bagi kalian yang menonton video ini sesudah rilis filmnya, dan di bioskop sudah tidak ditayangkan lagi, kalian bisa menyaksikan filmnya di beberapa aplikasi berbayar di internet. Oke, itulah rangkuman singkat mengenai film terbaru, yaitu Fast and Furious 10 atau Fast 10. Dengan informasi yang minim dari film tersebut, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian dan informasi yang saya bahas. Dan silakan sampaikan pendapat kalian mengenai film ini di kolom komentar, agar kita saling bertukar informasi mengenai film ini. Dan nantikan informasi terbaru untuk perilisan filmnya. Dan jangan lupa saksikan video-video terbaru dari portal film TM. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam, jangan lupa untuk menontonnya nanti. Hey, I'm Vin Diesel from Brazil. Check out Macan TV YouTube channel for amazing realistic fan-made trailers like Need for Speed 2 and the Fast and the Furious 10. Subscribe to Macan TV on YouTube. Olá, eu sou o Vin Diesel do Brasil. Confira o canal do Macan TV no YouTube para ver incríveis e realistas trailers feitos por fãs como Need for Speed 2 e Velozes e Furiosos 10. Se inscreva no canal Macan TV no YouTube. Plus, along the way, you stop thinking about being tough and all that. Get past the silliness of it all. After you realize that's what you are. None more important than this.